Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang, salam sukacita, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Tetap semangat mengenang, sesibuk apapun pekerjaan profesi kita, sekali kita mau melayani Tuhan melalui sekolah minggu, maka tetaplah setia sermon dan melayani Tuhan ya mengenangnya. Dan tak terasa kita sebentar lagi akan memasuki minggu besar, yaitu minggu peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya mengenang. Dan anak-anak sekolah minggu tetap beribadah seperti biasa. Dan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu di minggu kenaikan ialah Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Mengenang hanya 4 ayat, ya. Dan tadi saya sudah katakan kita memasuki minggu besar. Nah, mengenang kita boleh menjelaskan kenapa kita beribadah di minggu kenaikan, peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita menjelaskan untuk apa Yesus naik ke surga. Ya, mengenangnya, ini juga harus kita ingatkan. Setiap kali kita beribadah di minggu peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Merhua do Yesus nakot tuban wagijang. Ima lahu parade inganan diaka naporsia di guarna. Mempersiapkan tempat terindah bagi orang-orang yang percaya kepada namanya, bagi orang-orang yang percaya kepada keselamatan yang dilakukan oleh Bapa di dalam kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini kita jelaskan secara khusus untuk Horong 3 mengenangnya. Nah, yang berikut mengenang, apa yang mau kita sampaikan dari teks ini, dari perikop ini. Ya, ini jelas tadi perihal kenaikan Tuhan Yesus. Ya, saya mau mengajak kita untuk menggumuli 2 hal juga mengenang. Ya, dari Lukas ini. Hal yang pertama, tadi dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Di ayat 52, mereka sujud menyembah Tuhan. Nah, sujud menyembah dalam dunia anak-anak, bagaimana mereka memahami ketika dikatakan sujud menyembah? Mungkin mereka sudah mengerti bagaimana bersujud. Ya, apalagi orang 3, bagaimana menyembah misalnya. Mereka mungkin kalau kita tanya, bagaimana arti sujud? Ya, mereka sudah bisa jelaskan. Namun, mengenang pengertian lain, pemahaman lain dari kata sujud menyembah adalah berdoa dan memuji-muji Tuhan. Ya, mengenangnya pengertian lain, pemahaman lain berdoa memuji-muji Tuhan, itulah yang tadi di ayat 52 sujud menyembah. Nah, kita di momen peringatan kenaikan Tuhan Yesus mengajak anak-anak sekolah minggu kita untuk senantiasa berdoa dan memuji-muji Tuhan, karena Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat terindah bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya, mengenangnya, kita ingatkan anak sekolah minggu kita dalam doa-doanya untuk tetap senantiasa memuji-muji Tuhan sebagaimana murid-muridnya ketika Yesus terangkat ke sorga, mereka sujud menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengenang, jelas tadi di ayat 53, senantiasa berada di bait Allah.
Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, bagaimana kita menjelaskan senantiasa berada di bait Allah? Nah, manginang, dalam dunia anak-anak, dalam pemahaman untuk anak-anak sekolah minggu, ketika dikatakan senantiasa berada di bait Allah, kita mau mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita untuk senantiasa rajin beribadah, rajin ke gereja. Ya, kita bukan mau mengatakan supaya setiap hari mereka berada di bait Allah, nah ujung-ujungnya nanti mereka nggak pulang-pulang, kan nggak begitu juga. Tetapi kita menjelaskan ketika dikatakan murid-murid Yesus senantiasa berada di bait Allah, kita harus senantiasa rajin beribadah di rumah Tuhan. Rajin ke gereja, manakala sudah jumpa hari Minggu, ada kegiatan-kegiatan sekolah Minggu, kita ingatkan anak-anak sekolah Minggu kita untuk rajin datang ke gereja dan mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah Minggu yang dilakukan oleh gereja. Nah, mengenang kedua hal itu yang boleh kami renungkan untuk kita sampaikan kepada anak sekolah Minggu kita. Silahkan dikembangkan dan digumuli di daerah pelayanan kita masing-masing. Mohon maaf Amang Inang, pas mati lampu pada saat membuat video ini. Demikianlah situasi yang sering kami alami di daerah ini Amang Inang ya. Dan jangan lupa Amang Inang persiapkan segala sesuatu untuk mendukung pelayanan kita. Agenda sekolah minggu, buku ende sekolah minggu, Alkitab, dan alat peraga lainnya. Salam Sunni Desis. God bless you non-stop.